Yoi, apa kabar Sobat Dulur? Semoga Sobat Dulur selalu diberi kesehatan dan rezeki yang banyak ya. Di channel ini Minca akan berbagi pengalaman, alur cerita dan review film-film bergenre horor, misteri, dan thriller. Kali ini mari kita sama-sama membahas alur cerita sebuah film bergenre horor produksi Netflix berjudul Malevolent yang dirilis tahun 2018. Disutradarai oleh Olaf de Fleur Johannessen dan dibintangi oleh Beb Leot Hages, Florence Pugh, Scott Chambers, dan Georgina Bevan. Sebelum kita mulai, tetap harus Mince ingatkan sob bahwa keseruan sebuah film hanya akan sobat rasakan bila menonton langsung filmnya. Karena itu Mince sangat sarankan agar sobat dulur menonton langsung filmnya. Tonton terus sampai akhir video ini karena review Mince ada di akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Scenes dibuka dengan Jackson dan Angela beserta timnya yaitu kameramen bernama Elliot dan Beth yang merupakan kekasih Jackson sedang melakukan pengusiran arwah dari rumah seorang pria yang sering merasakan kehadiran mendiang istrinya di rumah mereka. Pria itu tidak mengetahui bahwa mereka sudah merencanakan penipuan seolah-olah Angela memiliki kekuatan supranatural berhubungan dengan arwah. Padahal mereka sendiri yang mengeluarkan suara-suara seolah-olah arwah yang berada di rumah itu melakukan kontak pada Angela. Setelah mereka melaksanakan aksi sandiwaranya seolah-olah arwah sang istri telah kembali ke dunianya, Jackson pun menerima bayaran atas jasanya. Namun di saat Angela masih berada di gudang bawah tanah, Angela sempat terkejut karena ternyata sebuah manekin yang berada di situ bergerak mendekatinya. Tapi saat itu Angela mengira bahwa itu adalah bagian dari atraksi tipuan timnya saja. Sepulangnya dari upaya pengusiran itu, Angela menanyakan pada Elliot mengapa mereka tidak memberitahunya jika mereka membuat manekin bergerak. Tapi Elliot membantah bahwa mereka yang melakukan itu. Angela pun bingung karena jika bukan timnya yang merencanakan membuat manekin itu bergerak agar tampak makin meyakinkan di mata kliennya, lalu siapa yang menggerakkannya? Angela pun mulai berpikir apakah mungkin ia memang mewarisi kemampuan berhubungan dengan arwah dari almarhum ibunya yang memang memiliki kemampuan tersebut. Suatu pagi, Angela mendapatkan telepon dari seorang wanita yang dulu adalah pemilik dari panti asuhan yang meminta bantuan karena ia selalu terganggu dengan suara anak-anak hampir tiap malam. Pada awalnya Angela menolaknya, namun karena Jackson memiliki hutang yang sudah ditagih hingga Jackson sampai dipukuli hingga mengalami luka-luka, Angela pun akhirnya dengan berat hati menerimanya. Angela, Jackson, Beth, dan Elliot akhirnya mengunjungi wanita penelepon bernama Mrs. Green yang telah berumur dan hidup bersama tukang kebunnya bernama Victor di rumah besar panti asuhan. Mrs. Green bercerita bahwa dahulu ia mengasuh anak-anak wanita, namun anak-anak itu terbunuh satu persatu di rumah itu, dan anak lelakinya yang bernama Herman juga tewas dalam insiden itu. Herman dituduh sebagai pembunuh berantai anak-anak itu, dan kini hampir setiap malam Mrs. Green selalu diganggu dengan suara anak-anak yang awalnya hanya tertawa cekikikan, namun lambat laun menjadi ejekan-ejekan dan amarah. Mrs. Green lalu menunjukkan foto-foto anak asuhnya yang telah wafat kepada Angela. Di antaranya bernama Missy, Tammy, dan Claire yang selalu memeluk boneka kesayangannya. Termasuk juga foto Herman, anak laki-lakinya Mrs. Green. Mrs. Green juga mengingatkan pada mereka agar mereka tidak memasuki aula sebelah timur karena masih direnovasi. Angela dan tim pun mulai berkeliling melihat situasi rumah. Tak lupa Jackson memberikan pengarahan pada Elliot dan Beth tentang aksi apa yang harus mereka lakukan nanti, termasuk mengingatkan Beth mempersiapkan rekaman suara anak-anak kecil. Angela yang sedang sendirian berdiri di tangga tampak termenung bimbang untuk melakukan aksi penipuan yang akan mereka lakukan kali ini. Tiba-tiba ia melihat seorang anak perempuan yang berjalan di ujung koridor tangga. Belum sempat ia menyadari dengan apa yang dilihatnya, ia dikagetkan suara Jackson yang memberitahukan bahwa hidungnya berdarah. Angela pun bergegas membersihkannya di kamar mandi. Tiba-tiba Angela merasa sekelebat bayangan lewat kembali. Elliot tiba-tiba menyapanya dari belakang, tapi saat itu suara berisik muncul dari toilet. Angela membuka satu persatu pintu toilet. Seorang anak perempuan berjalan kembali keluar toilet. Angela langsung menarik Elliot bersembunyi ke dalam salah satu toilet. Dan tiba-tiba seorang anak perempuan dengan mulut terjahit memandang Angela dengan melotot. Malam pun tiba. Jackson, Beth, dan Mrs. Green berada di ruang pantau menyaksikan aksi Angela yang mulai menyisiri ruang demi ruang di dalam rumah melalui layar monitor. Elliot merekam Angela sambil terus mengikutinya.
Angela mulai memanggil nama anak-anak perempuan yang telah wafat dan memperkenalkan dirinya. Saat Angela dan Elliot memasuki sebuah kamar, mereka dikejutkan dengan suara musik. Angela langsung mencari arah suara dan saat itu ia melihat seorang anak perempuan yang ia ingat dari foto yang ditunjukkan Mrs. Green bernama Tammy. Angela bertanya apakah Elliot melihat Tammy yang berdiri di hadapan mereka. Namun Elliot mengatakan bahwa ia tak melihat apa-apa. Merasa Tammy seolah meminta Angela untuk mengikutinya, Angela pun mengikuti ke arah Tammy pergi. Namun tiba-tiba Elliot terperosok ke ruang bawah tanah. Jackson langsung menghampiri mereka. Beruntung Elliot hanya mengalami patah tulang kaki. Dengan bantuan tangga dan tali, Jackson dan Angela pun turun ke bawah tanah membantu Elliot. Jackson dan Angela memeriksa sekeliling dan menemukan sebuah tulisan berbunyi help pada sebuah bagian dinding dan juga sebuah boneka yang telah usang. Angela merasa ada sesuatu di balik dinding bertuliskan help itu. Mereka melepaskan kertas dinding dan benar saja sob, mereka melihat gambar anak-anak yang dijahit mulutnya. Angela berkata kepada Jackson bahwa ia telah melihat Tammy dan Tammy ingin mereka menemukan tulisan dan gambar di dinding itu. Jackson meminta Angela jangan berkata melantur. Tampaknya Angela sudah mulai aneh seperti almarhum ibu mereka. Angela menjawab bahwa ia tidak melantur dan bahwa benar ia telah melihat Tammy. Angela meminta agar Jackson menghentikan penipuan ini, tapi Jackson tidak mau. Ia bersikeras harus melanjutkan akting mereka di depan Mrs. Green. Sampai akhirnya sob, Mrs. Green sudah tidak percaya bahwa mereka benar mampu berkomunikasi dengan arwah gara-gara insiden Elliot itu. Dan ia meminta agar Jackson dan timnya segera pergi dari rumah. Saat itu Mrs. Green sempat mengatakan sesuatu yang aneh pada Jackson, bahwa dulu ia merawat anak-anak itu dengan baik dan berharap mereka memanggil ibu pada Mrs. Green. Tetapi anak-anak itu tidak mau diam dan menurutinya. Padahal Herman, anak laki-lakinya, adalah seorang anak yang baik. Kematian anak-anak itu adalah kesalahan monster-monster kecil itu sendiri, bukannya kesalahan anaknya Herman. Saat itu Jackson merasa aneh dengan ucapan Mrs. Green. Ia merasa bahwa benar, sepertinya mereka harus segera pergi dari rumah itu. Jackson menghubungi Angela dan mengatakan akan menjemput Angela dan Elliot di tempat mereka. Jackson berusaha menghubungi Beth, tetapi tak ada jawaban. Saat itu Jackson melihat peralatan teknik mereka hancur berantakan dan tiba-tiba di hadapannya berdiri arwah Tammy yang sangat dekat dengannya. Saat Jackson tersadar dari keterkejutannya, Jackson langsung menjemput Elliot dan Angela. Tiba-tiba arwah seorang anak perempuan muncul di hadapan mereka. Jackson dan Angela terpana. Saat itu juga mereka melihat kalung Beth yang berlumuran darah di lantai. Angela tak menyangka ternyata Jackson juga dapat melihat anak perempuan itu. Jackson segera meminta Angela dan Elliot menunggunya di mobil sementara ia akan mencari Beth. Jackson segera mencari Beth dari satu ruang ke ruang lainnya dan ia menemukan Beth terduduk di kursi dalam keadaan terikat dan mulut terjahit. Jackson segera membawa Beth ke mobil dan dengan kebut meninggalkan rumah itu. Belum jauh mereka berjalan, seorang anak perempuan menghalangi jalan mereka. Jackson menekan rem dengan keras, namun kecelakaan tak dapat dihindarkan. Ternyata sob, yang mereka tabrak bukanlah anak kecil seperti penglihatan Jackson, akan tetapi adalah Victor, sang tukang kebun Mrs. Green. Tiba-tiba muncul seorang pria memukul Jackson yang sedang menangisi jasad Beth dari belakang dan juga memukul Elliot dengan skopnya. Saat Angela tersadar, ia tak menemukan Jackson. Elliot yang ternyata masih hidup memberitahu Angela bahwa Jackson dibawa seseorang lelaki. Angela pun menuju ke rumah Mrs. Green untuk mencari Jackson. Adegan kemudian beralih pada Jackson yang ternyata telah terikat di kursi dalam keadaan terluka. Mrs. Green mulai menjahit mulut Jackson dengan dibantu pria yang memukulnya. Sambil menjahit, Mrs. Green bercerita bagaimana saat kecil ibunya membesarkannya dengan penuh siksaan padanya. Anak-anak asuhnya dulu terlalu berisik dan tidak patuh padanya. Terlebih Claire yang paling kecil. Karenanya mereka harus dibuat diam oleh Mrs. Green. Setelah Mrs. Green selesai menjahit, Mrs. Green selanjutnya meminta pria itu membawa tim Jackson lain kepadanya. Sementara itu, sesampainya di depan rumah Mrs. Green, Angela melihat arwah Claire di depan pintu dan sepertinya menuntut Angela untuk masuk ke dalam rumah. Saat Angela telah berada di dalam, tiba-tiba Angela dilumpuhkan pria suruhannya Mrs. Green. Angela dan Jackson pun diikat berdampingan. Angela terpukul melihat Jackson yang disiksa dengan mulut telah terjahit.
Di situ Jackson dan Angela juga melihat bahwa ternyata arwah anak-anak asuh dengan mulut terjahit berkumpul memperhatikan mereka. Tak lama Mrs. Green memanggil pria yang membantunya dengan nama Herman dan menyuruh Herman untuk membawa pergi Jackson dari tempat itu. Oh, rupanya anak laki-laki Mrs. Green yang bernama Herman yang dibilang Mrs. Green telah tewas dalam insiden pembunuhan berantai anak-anak asuhan itu ternyata masih hidup sob. Dan inilah Herman itu ya sob. Oke, mari kita lanjut sob. Sekembalinya Herman ke tempat itu, Mrs. Green mulai menjahit mulut Angela. Namun tiba-tiba sob, masuk Elliot yang ternyata masih tersadar dan menyusul Angela kembali ke rumah Mrs. Green. Elliot memukul Herman secara tiba-tiba dan membunuhnya. Mrs. Green yang melihat Herman anaknya tewas berbalik menyerang Elliot. Angela yang melihat itu meminta agar arwah anak-anak itu membantunya. Arwah anak-anak itu pun menjerit berbarengan. Mrs. Green yang mendengar jeritan itu menghentikan serangannya pada Elliot dan menutup kupingnya. Angela pun langsung melepaskan ikatannya dan segera menewaskan Mrs. Green. Mrs. Green pun akhirnya tewas. Angela berterima kasih atas bantuan arwah anak-anak itu. Tak lama arwah anak-anak itu pun menghilang dan mungkin menjadi lebih tenang di alam sana. Adegan kemudian ditutup dengan Angela yang pergi menyusuri jalan untuk mencari bantuan. Ia bertemu dengan Jackson yang ternyata seperti hilang ingatan dan sedang mencari-cari Beth yang katanya tidak juga dapat ditemukannya. Lalu film Malevolent pun di end. Well sob, kini Mince sampai pada bagian review Mince atas film Malevolent ini. Keseluruhan alur cerita intinya mengisahkan tentang seorang ibu panti asuhan yang menjadi psikopat karena pernah mengalami siksaan kejam dari ibunya di masa kecilnya. Gangguan psikis itu akhirnya membuat ia tidak suka dengan keributan suara anak-anak dan akhirnya ibu panti asuhan itu bersama anak laki-lakinya membantai anak-anak pantinya. Di saat ada Angela yang ternyata memiliki bakat berhubungan dengan arwah datang, arwah anak-anak itu pun meminta bantuan Angela untuk membalaskan dendam atas kematian mereka. Nah, intinya seperti itulah sob. Menurut Mince, film ini lumayan untuk kamu jadikan hiburan untuk menghabiskan waktu luang sobat telur. Meski pada awal-awal cerita agak sedikit membosankan, namun mulai pertengahan film sedikit demi sedikit terasa ketakutan kita mulai terbangun. Hanya saja kematian Mrs. Green yang tampak terlalu muda agak sedikit mengecewakan Mince. Padahal saat itu rasa ingin tahu kita akan ending cerita ini sedang tinggi-tingginya. Selain itu, sepanjang cerita kita tidak disajikan jump scare sama sekali. Padahal dalam kategori sebuah film bergenre horor tanpa jump scare rasanya kurang greget. Well, akhirnya Mince memberikan bintang 3 dari 5 untuk film Malevolent ini. Terima kasih telah mampir ke Daman Alu Channel. Kita jumpa lagi di next film. See you.